Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat dermawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan daras kita, pelajaran kita di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi di dalam kitabnya beliau, yang hari ini insyaallah kita akan membahas daripada hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithut tasi'. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis yang ke-9 ini, Nabi SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah yang nama asli beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa yang aku larang kepada kalian, fajtanibuh, maka tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Karena sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian dikarenakan kathratu masailihim, banyaknya mereka bertanya kepada para nabi mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan berbedanya pendapat mereka kepada nabi-nabi mereka. Ada beberapa pesan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa-apa yang dilarang oleh nabi, ya, yang merupakan larangan Nabi adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuh, maka harus kalian tinggalkan. Larangan itu ada dua macam. Ada larangan yang sifatnya haram, ada larangan yang sifatnya makruh. Ya. Kedua-duanya bentuknya adalah larangan daripada Allah maupun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan dekati zina, maka larangan ini adalah larangan yang haram bentuknya. Semisal juga Nabi mengatakan la ta'kulul basal an-nay, jangan sekali-kali kamu makan bawang yang mentah. Ini merupakan larangan juga daripada Nabi Muhammad SAW. Namun yang satu larangannya haram, yang satu larangannya adalah makruh. Kedua-duanya, ya, seharusnya bagi seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, untuk senantiasa meninggalkan, baik itu yang haram, ya, juga meninggalkan yang makruh sekalipun. Lalu Nabi mengatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampunya kalian. Kerjakanlah semampunya kalian. Ketika Nabi mengatakan apa yang aku larang, tinggalkan. Tak disebut sama Nabi semampu kalian. Ketika diperintahkan oleh Nabi apa yang aku perintahkan, kerjakanlah semampu kalian. Ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan maksiat itu jauh lebih penting daripada mengerjakan taat. Dikarenakan mengerjakan taat bisa dilakukan oleh orang yang taat kepada Allah dan juga bisa dilakukan oleh orang yang maksiat kepada Allah. Banyak kita melihat orang yang bermaksiat melakukan ketaatan juga kepada Allah. Ada orang yang mencuri, sebelum mencuri dia sholat. Ada orang yang berbuat maksiat, sebelum itu dia beribadah. Tetapi orang yang meninggalkan maksiat, ya, jauh lebih besar godaannya, kecuali hanya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk meninggalkan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada penekanan dari Nabi, meninggalkan larangan harus, bukan dengan sesuai kemampuan. Tapi kalau mengerjakan kebaikan
itu ikut kemampuan kita. Sebagaimana kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani kepada kita sesuatu yang kecuali sesuatu tersebut yang mampu untuk kita kerjakan. Ya. Bahkan Allah juga mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ya, Allah mengatakan demikian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Ya. Dan tidaklah Allah jadikan di dalam agama ini untuk kalian daripada sesuatu yang berat yang harus kalian pikul. Oleh sebab itu, syariat sangat mudah di dalam memberikan keringanan kepada kita di dalam berbuat taat. Satu contoh. Kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah. Dimudahkan oleh syariat. Kalau ada di antara kita yang tidak mampu dalam keadaan berdiri, boleh kita dalam keadaan duduk. Tak mampu dalam keadaan duduk, boleh kita dalam keadaan berbaring. Tak mampu kita dalam keadaan berbaring, boleh dalam keadaan kita menggunakan isyarat mata. Tak mampu pun menggunakan isyarat mata, dalam hati pun boleh. Ini keringanan demi keringanan bagi orang yang mau melakukan taat kepada Allah. Ibadah haji hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Bagi orang tak mampu, tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa, begitu juga bagi orang yang sakit tidak wajib. Tapi namanya maksiat, baik kita sehat, baik kita sakit, baik mampu atau tidak, maka wajib untuk kita menjauhkan diri kita daripada maksiat tersebut. Oleh sebab itu, Nabi sebenarnya mengingatkan kepada kita untuk senantiasa kita menjauhi segala larangannya Allah, larangannya Nabi Muhammad, dan juga mengerjakan semampunya kita. Ada di antara kita yang mampu mengerjakan sholat 5 waktu, kerjakan. Wajib kita kerjakan. Lebih dari itu, mampu kita menambah dengan sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, sholat rawatib, atau sholat duha, sholat witir, semampunya kita. Sholat witir yang maksimalnya 11, kita mampunya mungkin masih hanya 3, kerjakan. Sholat duha yang maksimalnya 8, mampunya kita hanya 2 atau 4, kerjakan. Semampunya kita. Tidak ada paksaan di dalam mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menyiratkan. Nabi mengatakan, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya, banyaknya kecelakaan atau kebinasaan orang-orang sebelum kalian, yaitu umat-umat Nabi terdahulu, dikarenakan apa? Terlalu banyak mereka bertanya kepada Nabi mereka. Sebenarnya hadis ini berangkat ketika Nabi SAW menyampaikan bahwasanya kita itu diperintahkan untuk melakukan ibadah haji. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah perintah itu fi kulli sanah, setiap tahun?" Nabi diam. Sahabat ini gak puas. Dia tanya lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, haji yang diperintahkan itu tiap tahun?" Nabi diam. Sampai 3 kali Nabi ditanya, apakah itu haji harus tiap tahun? Nabi mengatakan, jangan bertanya apa yang tidak aku sampaikan. Kalau nanti aku jawab iya, maka Allah akan wajibkan kita wajib untuk melakukan ibadah haji setiap tahun. Itu akan jadi memberatkan kita. Oleh sebab itu, Nabi menyebutkan banyaknya kerusakan di masa dahulu adalah karena umat-umat zaman dahulu, khususnya umat Bani Israel. Mereka terlalu banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka, sehingga akhirnya mereka menjadi berat. Pernah ketika di masa Bani Israel, di zamannya Nabi Musa alaihissalam, terjadi pembunuhan. Ya, ada pembunuhan. Mati seseorang daripada kaum Bani Israel. Ketika itu tidak ada yang mengaku siapa yang membunuh. Ya, tidak ada yang mengaku siapa yang menjadi pembunuhnya. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, "Musa, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya." Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk kita, siapa pembunuhnya. Ya. Akhirnya
Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memerintahkan, Musa, kalau kamu mau tahu siapa pembunuhnya, maka kamu sembelih baqarah, satu ekor sapi betina. Lalu kamu ambil bahagian daripada sapi tersebut, kamu ketokkan kepada orang yang terbunuh, nanti dia akan hidup kembali. Rupanya ketika Allah memerintahkan untuk mencari sapi betina, satu baqarah, ini cerita disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Mereka tak puas. Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, baqarahnya yang gimana? Warnanya apa? Ciri-cirinya bagaimana? Besarnya bagaimana? Walhasil sebenarnya Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan untuk menyembelih satu baqarah, satu sapi betina. Tapi karena terlalu banyak bertanya, akhirnya Allah semakin memberatkan sampai ciri-ciri satu ekor sapi betina tersebut tidak dapat kecuali dimiliki oleh satu orang saja. Yang singkat cerita, pernah di masa dahulu ada satu orang memiliki satu ekor sapi yang merupakan peninggalan daripada ayahnya. Ayahnya sudah meninggal, diberikan kepada anaknya dan istrinya. Anak ini sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya mengatakan, nak, kita lagi butuh uang. Sapinya, tolong kamu pergi ke pasar, kamu jual. Akhirnya dibawalah sapi ini oleh si anak tersebut ke pasar. Tiba-tiba datang satu malaikat. Ibunya memberikan pesan, jangan jual lebih daripada 3 dinar. Harganya 3 dinar, jangan lebih. Tiba-tiba datang satu malaikat menyamar sebagai bentuk manusia, ingin menguji kepada anak yang soleh, yang taat ini. Kata malaikat tersebut yang menyerupai manusia, berapa kamu jual ini sapi? Si pemuda ini bilang 3 dinar. Itu adalah pesan dari ibu saya. Orang ini mengatakan, saya bayar 6 dinar, 2 kali lipat. Anak yang soleh ini mengatakan, ibu saya bilang nggak boleh lebih dari 3. Tapi kalau kamu bayar lebih dari itu, saya tanya dulu sama ibu saya. Akhirnya balik dia ditanya kepada ibunya, Bu, ada yang mau beli 6 dinar. Ibunya bilang, kalau gitu jual, tidak boleh jual 12 dinar. Jual tidak boleh lebih daripada 6 dinar. Nggak boleh lebih daripada 6 dinar. Balik si anak menjumpai orang tadi. Oke, ibuku bilang boleh 6 dinar. Ini malaikat yang menyerupai manusia tadi mengatakan, oh saya nggak mau lagi 6 dinar, saya beli 12 dinar. Dinaikkan, bukan minta diskon, tapi dinaikkan penawaran. Akhirnya balik lagi si anak, dia mengatakan, saya tidak akan jual lebih daripada apa yang dikatakan oleh ibu saya. Balik lagi, ditanya lagi, Bu, tadi mau jual 6, rupanya dia minta 12 dinar, satu ekor sapi tersebut. Kata ibunya, nak, itu adalah malaikat yang menyerupai manusia, ingin menguji engkau. Kalau kamu ditanya lagi, berjumpa lagi sama dia, tanya, kamu mau saya apakan? Saya jual atau tidak ini sapi? Akhirnya anak yang taat ini pun balik lagi ke pasar, berjumpa lagi. Gimana? Ibumu sudah boleh bilang 12. Akhirnya si anak ini bilang, wahai fulan, ibuku tahu bahwasanya engkau adalah malaikat yang menyerupai manusia. Ibuku bertanya, apa yang harus aku lakukan dengan sapi ini? Apakah harus dijual atau tidak? Udah, terus terang saja. Akhirnya malaikat itu mengatakan, bilang sama ibumu, bawa pulang ini sapi, akan datang satu orang nanti, akan mencari sapi itu, dan mereka akan mampu membayar harga sapi itu dengan berat berapa kulit daripada sapi yang kamu punya ini. Itu akan dibayar oleh mereka. Akhirnya sapi yang dimiliki oleh si anak ini, inilah sapi yang menjadi syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya pertanyaan-pertanyaan Bani Israel, bertanya sehingga sapi ini sangat langka, akhirnya harus dibayar sesuai dengan perintahnya malaikat dengan harga beratnya kulit daripada sapi tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya bukan artinya kita tidak boleh banyak bertanya. Kalau ada sesuatu yang memang harus ditanyakan, untuk kita bertanya silahkan.
Akan tetapi bertanyalah sewajarnya. Oleh sebab itu Imam Nawawi menggolongkan pertanyaan itu ada 3 macam. Pertanyaan yang berkaitan dengan hukum yang fardu bagi kita, salat, wudu, puasa, zakat. Yang apabila kita tidak tahu hukumnya, maka wajib bertanya. Oleh sebab itu Allah mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berilmu, ahlu dzikri, para ulama, kalau kamu nggak tahu. Oleh sebab itu, pertanyaan-pertanyaan yang penting, semisal hal-hal yang fardu, itu wajib ditanyakan. Tidak boleh kita menyimpan-nyimpan pertanyaan tersebut. Lalu Imam Nawawi mengatakan, ya, ada juga pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak. Semisal kita membutuhkan fatwa daripada para ulama atas hajatnya orang-orang banyak. Ini juga perlu untuk ditanyakan. Namun, kata Imam Nawawi, yang ketiga adalah, ya, di antara pertanyaan, macamnya pertanyaan, bertanya sesuatu yang tidak penting. Ya, yang sekiranya kalau ditanyakan justru malah jadi memberatkan. Ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, dengan Nabi SAW mengatakan, fa inna ahlakal ladzina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian itu binasa adalah karena mereka terlalu banyak bertanya kepada nabi mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya. Sebagaimana tadi yang dicontohkan adalah ketika Nabi memerintahkan untuk melakukan ibadah haji, ditanya harus setiap tahun ya Rasulullah. Kalaulah Nabi jawab iya, bukankah itu jadi memberatkan untuk kita? Oleh sebab itu bijaklah di dalam kita memberikan pertanyaan. Kalau pertanyaan itu memang terjadi kepada kita, ya, maka pertanyakanlah. Tapi kalau tidak, untuk apa kita bertanya yang sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.